Dan Paul masih di hari spesial kemerdekaan Indonesia yang ke-76 pasti, dan juga kita masih bareng abang-abang dari PKK IMM Kasmas Singo Dibejo. Kita bakal masih ngebahas pastinya hal-hal yang menarik banget nih. Tadi kita udah cerita secara profil singkat dari PKK IMM sendiri ya. Nah nanti mungkin sekarang kita bakal tanya nih project-project apa aja sih yang dilakuin sama PKK IMM Kasmas Singo Dibejo sendiri. Sejauh ini Bang, dari keperodian pengurus kita kali ya gitu. Kan setiap periode itu ada kepengurusan gitu. Setiap periodenya 1 tahun gitu. Dalam kepengurusan kita ini di PKIMM Kasmas Singo Dibejo, sejauh ini kita udah melakukan beberapa program ya. Pertama waktu itu pas di bulan Ramadan kita melakukan program santunan anak yatim piatu di Panti Asuhan Aisyah. Di situ kita berbuka bersama, memberikan motivasi atau edukasi semacam itulah Bang gitu. Terus di bulan Ramadan itu juga kita melakukan program berbagi sembako waktu itu. Kurang lebih ada 1000 sembako yang kita bagikan di Kota Padang. Lalu setelah itu juga ada diskusi bersama Bang Audi, Wakil Gubernur Sumatera Barat, membahas seputar perekonomian, bagaimana sih perekonomian daerah Sumatera Barat dan bagaimana peran kita sebagai generasi muda untuk membangun perekonomian Sumatera Barat gitu. Betul. Setelah itu juga diskusi sama Ketua Kamar Dagang Industri Sumatera Barat, Pak Ramal Soleh. Habis itu diskusi lagi sama Bang David, Bang Andrew, membahas tentang ketokohan dari Sumatera Barat di tingkat nasional gitu. Bang David sendiri itu dari Ketua Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang di tingkat nasional. Plus ada Bang Andrew, beliau juga Ketua Umum dari Minang Merantau. Terus setelah itu baru di bulan Agustus ini dalam memperingati Hari Kemerdekaan, kita juga ada program namanya Jumat Merdeka. Nah, Jumat Merdeka ini kita setiap hari Jumat selama bulan Agustus itu kita berbagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Padang gitu. Apalagi dengan kondisi pandemi saat sekarang ini, mungkin masyarakat kita sangat merasakan banget efeknya ya, terutama di bidang perekonomian gitu. Nah mungkin dengan program ini kita berharapnya bisa meringankan beban masyarakat tadi gitu sih Bang. Bener banget ya, apalagi ya kalau misalnya di masa pandemi kayak gini, kalangan bawah yang lebih kerasa gitu ya, yang kayak pedagang kaki lima dan lain-lain. Nah Bang, kita bakal bahas foto-foto ini nih, beberapa kegiatan mungkin bisa diceritain Bang dari foto-foto ini. Foto yang pertama ini kegiatan apa nih Bang? Nah ini kita foto dalam menggalang dana, mengumpulkan donasi itu pas di bulan Ramadan kalau nggak salah ya. Iya, bulan Ramadan untuk membantu menambahkan donasi untuk sembako tadi. Oh, ini masih kegiatan sembako tadi ya. Nah, nextnya ada gambar selanjutnya. Nah, ini kegiatan. Nah, ini waktu pas audiensi sebelum mengadakan diskusi sama Bang Audi di kantor Gubernur Sumatera Barat gitu, membahas masalah perekonomian daerah Sumatera Barat tadi Bang. Gitu. Oh, gitu. Itu kapan dilaksanain tadi itu Bang? Itu di bulan Juni Bang. Di bulan Juni. Tapi tanggal lupa juga sih. Berarti di tahun ini lah ya? Ya masih di tahun ini. Masih di tahun ini. Next ada gambar selanjutnya. Nah ini. Nah ini waktu di bulan Ramadan nih, waktu santunan sama adik-adik yatim piatu ya. Yatim piatu di Panti Asuhan Aisyah gitu. Ini fotonya gitu. Disitulah kita berbagi cerita, memberi motivasi dan berbuka bersama dengan adik-adik yatim piatu gitu. Pas bulan Ramadan ya? Ya pas bulan Ramadan. Tepatan bulan Ramadan. Ada foto selanjutnya? Nice. Nah ini masih berbincang-bincang sama dengan Pak Audi tadi ya. Pak Audi tadi ya, masih membahas masalah bagaimana peran kita ya sebagai generasi muda dan mahasiswa untuk membangun ekonomi di Sumatera Barat gitu. Menarik. Berarti ini secara diundang secara pribadi atau? Kita sendiri sih yang mengajak Bang, ada waktu nggak gitu, kita pengen diskusi nih bagaimana peran kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa untuk membantu pemerintah dalam membangun ekonomi Sumatera Barat. Kebetulan program dari beliau juga fokus ke perekonomian ya, Sumatera Barat gitu. Ya, beliau sangat fokus dengan entrepreneur itu ya. Nah kalau misalnya sendiri, tadi kan ada beberapa kegiatan. Nah Jumat Merdeka ini yang paling menarik banget nih. Kalau Jumat Merdeka sendiri gimana caranya dari PKIM sendiri menentukan target mau dikasih ke siapa? Apa melakukan kayak cari daerah tertentu atau bagaimana?
sejauh ini kebetulan kan teman-teman di Komisariat Kasman Singo Dimejo itu juga ada beberapa orang Padang gitu. Betul. Nah, jadi kita minta bantuan juga sama teman-teman itu bergerak ke daerah-daerah, menghubungi kayak ketua RW-nya gitu, ketua RW sampai ke RT, coba data masyarakat yang membutuhkan gitu di daerah mereka masing-masing gitu. Nah, disitulah kita mendapatkan data siapa saja masyarakat yang perlu kita bantu, yang harus kita bantu dari sembako tadi gitu. Wow. Ini apa nih hal menarik yang udah dilewatin sama Abang Agus, Abang Adi nih dalam mengikuti proyek ini, khususnya kita sekarang ke Proyek Jumat Merdeka sendiri gitu. Iya. Apa sih rasanya setelah mengikuti itu gitu? Mulai dari saya dulu. Iya. Nah, jadi sebenarnya yang paling menarik itu ketika kita bertemu dengan masyarakat yang kita bantu tadi. Di situ kita bukan hanya sekedar menyalurkan, membantu terus kita pergi, bukan. Tapi di situ kita bercerita bersama orang yang kita bantu tadi, kita bertanya soal kehidupan beliau, bagaimana perekonomiannya, apa pekerjaannya. Di situ juga memberikan pelajaran sama-sama kita sebagai penyalur tadi gitu. Bahkan ada loh ternyata di Kota Padang gitu, ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah lansia, beliau tinggal sendirian, nggak ada siapa-siapa, terus perekonomiannya yang terbatas. Pastinya belajar ya. Kita belajar dari hal itu gitu. Apalagi kalau kita bandingkan, mungkin saja kelak saya seperti beliau gitu, atau orang tua saya seperti beliau, itu jangan sampai terjadi. Intinya yang paling menarik itu ya pelajaran yang kita dapat dari kehidupan orang yang kita bantu tadi gitu. Betul. Wah, value-nya gede banget ya. Nah, kalau Bang Agus sendiri? Ya, kalau saya bagaimana kemudian kita dapat berinteraksi dengan warga yang membutuhkan, kemudian juga bagaimana kita dapat mengambil hikmah daripada keadaan masyarakat yang katakanlah cukup memprihatinkan, dan juga bagaimana kemudian kita dapat memberikan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan tersebut, dan juga menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya pribadi, mungkin bagi kawan-kawan juga dapat bertemu dengan masyarakat-masyarakat yang ada. Wah, menarik banget. Nah, itu emang hal yang paling seru ya kalau misalnya kita berbagi, saling kita ngerasa ini, kita juga dapat ilmunya justru ya. Dari orang yang kita, misalnya orang yang bisa dibilang katanya minim pendidikan, katanya nggak mungkin kita dapat value ya, malah kita dapat value besar banget ya. Nah Bang, ini kan berhubungan dengan Jumat Kemerdekaan, pasti Abang sendiri gimana sih memaknai kemerdekaan? Tapi jangan dijawab dulu, nanti kita bakal balik lagi. Jadi tetap di Cerita Kopi, cerita komunitas paling inspiratif.